Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu nafsi bil hajjil ladzi la yamutu wa dafa'tu nafsi bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengambil keterangan dari kitab Al-Bajuri awal terkait zakat fitrah. Seperti biasa, sebelum saya menerangkan, terlebih dahulu saya akan membacakan keterangan yang berada dalam kitab Bajuri. Faslun, ariyata ayhiji pasal watajibu jeung wajib naon zakatul fitri zakat fitrah. Wa yuqalu jeung diucapkeun laha pikeun zakat fitrah naon zakatul fitri zakat fitrah. Ail khalaqati tegasna kejadian bisalah sati asya'a kalawan tilu pirang-pirang perkara al-islami rupana kahiji Islam fala fitrota mangka taya jenisna zakat fitrah eta mawujud ala kafirin gureun jalmi kafir asliyin anu asli illa fi raqiqihi angin dina kerabatna itu kafir wa qaribihi jeung kerabatna kafir al muslimaini anu muslim duanana wa bi ghurubi syamsi jeung kalawan surupna panun poe min akhiri yaumin tina akhirna poe min syahri ramadhana tina bulan Ramadan wahina idi jeung dina nalikana itu wabi guru bisyamsi fatukhraju mangka dikaluarkeun naon zakatul fitri zakat fitrah amman tijalmi mata anu maosa man badal guru bisa badana surupna panon poe dunaman sanes jalmi ulida anu dilahirkeun saman ba'dahu dina sabadana guru wa wujudul fadli jeung ayana sesa harta wa huwa wujudul fadli eta yasaru syahsi beungharna hiji jalmi bima kalawan perkara yafdulu anu nyesa naon ma an kutihi dina kekuatana itu syahsi wa kutinya lihi jeung dikuatana keluargana syahsi fi dzalikal yaumi dina eta poe ay yaumil idi tegasna poe Idul Fitri wa kada nya kitu deui seperti yaumil id lailatuhu ari wungina itu yaumil id aidon halna deui seperti yaumil id wa yuzaki jeung zakat saha syahsu hiji jalmi an nafsihi tina pribadina syahsi wa amman jeung dijalmi talazamu ku anu wajib ka itu man naon nafaqatuhu nafaqahna itu man. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan dina kitab Al-Bajuri nerangkeun tentang masalah zakat fitrah. Apa sih yang dinamakan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah kadar suatu perkara yang dikeluarkan untuk mencapai kesucian jiwanya atau kholqah yang telah dianugerahkan oleh Allah pada awal penciptaannya. Jadi jelas ketika seorang tersebut mengeluarkan zakat fitrah berarti dia telah menyisihkan sebagian hartanya demi mencapai kesucian jiwanya. Itu skala pribadi. Dan dia telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kesejahteraan umat Islam. Itu secara global. Itu yang namanya zakat fitrah. Nah, untuk dasar hukum dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada seluruh manusia untuk mengeluarkan zakat fitrah. So'an min tamrin, satu so' dari korma, atau so'an min sa'irin, atau satu so' dari jagung. Nah, untuk selanjutnya adalah siapa saja sih yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama adalah syarat-syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat, yaitu yang pertama adalah orang tersebut orang Islam.
maka tidak wajib bagi orang kafir untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun orang murtad, ketika dia kembali masuk Islam, berarti nanti dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau misalkan masih murtad terus, itu tidak wajib. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua itu adalah bukan hamba sahaya, bukan seorang budak. Kalau zaman sekarang itu tidak ada. Yang ketiga adalah dia mempunyai kelebihan harta, mempunyai sisa harta setelah dia memberikan nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi olehnya pada waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu pada tenggelamnya matahari tanggal 30 Ramadan sampai dengan keluar fajar tanggal 1 Syawal. Nanti saya akan terangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nanti ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh nanti. Nah itu berarti orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yang nomor 3, dia itu mempunyai sesa, mempunyai kelebihan harta setelah dia memberikan nafkah kepada anak istrinya pada tanggal 30 Ramadan pas waktu maghrib dan sampai dengan fajar tanggal 1 Syawal. Misalkan ada orang yang tanggal 1 Ramadan sampai akhir gak punya harta, tapi pas ketika maghrib sampai dengan fajar itu dia punya harta, dan harta tersebut cukup untuk diberikan nafkah sampai dengan hari raya, maka sesanya itu ketika mencukupi untuk mengeluarkan zakat fitrah, berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi insya Allah untuk sekarang mah lah, untuk sekelas kita zakat fitrah 2,5 kilo insya Allah ada. Nah itu syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Tadi orang Islam, 2 bukan seorang hamba sahaya, yang ketiga dia mempunyai kelebihan harta setelah dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah di sini diterangkan bahwasanya syarat sah mengeluarkan zakat fitrah. Syarat sah mengeluarkan zakat fitrah di sini ada beberapa keterangan, diantaranya dalam kitab I'anatul Thalibin halaman 204 sampai 207. Di situ diterangkan bahwasanya syarat sah mengeluarkan zakat fitrah. Berarti syarat ini harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi maka zakatnya tidak sah, harus diulangi lagi. Yang pertama yaitu harus niat zakat fitrah. Nah di sini niat zakat fitrah itu tidak harus ketika kita bersamaan memberikan zakat kepada mustahik atau kepada amilin, pada panitia lah cara kasarannya mungkin sini. Tetapi di sini niat zakat fitrah bisa dihukum misah ketika seseorang menakar atau memisahkan beras untuk zakat. Jadi kita misalkan dari rumah memisahkan harta untuk zakat. Nah, ketika kita sudah memisahkan, di situ niat mengeluarkan zakat itu sudah sah, tidak apa-apa. 1, itu boleh. Yang kedua, boleh niat zakat kita ketika kita memberikan kepada wakil atau orang lain atau panitia zakat fitrah. Memberikan kepada panitia sekalian di situ niat zakat fitrah. Itu boleh? Boleh, tetap sah. Yang ketiga, boleh juga ketika kita sudah menakar beras, sudah memberikan kepada orang lain atau kita memberikan kepada panitia sebelum diberikan kepada mustahik, itu boleh juga. Misalkan kita mau sendiri, misalkan memberikan zakat fitrah kepada mustahik, sebelum memberikan itu kita niat dulu, itu boleh. Nah terus di sini yang perlu diperhatikan adalah dalam niat zakat fitrah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, atau ada beberapa orang yang niat dalam zakat fitrah. Yang pertama adalah orang yang niat zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Tuh, yang pertama. Yang kedua, dia niat mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang ditanggung nafkahnya atau fitrahnya, seperti anak dan istrinya. Maka ketika dia niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya atau istrinya, itu dia tidak perlu minta izin kepada anak atau istrinya. Tidak perlu minta izin, "Mah, Dek, Bapak ya yang mengeluarkan zakat fitrah," itu tidak perlu, karena
anak dan istri kita itu sudah menjadi tanggungan kita dalam segi nafkahnya. Yang ketiga, ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah, tapi mengeluarkan zakat fitrah dari orang yang tidak ditanggung nafkahnya oleh kita atau fitrahnya oleh kita. Maka ketika kita mau mengeluarkan zakat fitrah, orang lain yang tidak ditanggung nafkahnya oleh kita harus minta izin dulu. Contoh misalkan ada saudara yang di rantau, kita sudah biasa mengeluarkan zakat fitrah dari harta kita. Itu harus minta izin dulu kepada saudara kita yang ada di luar kota, misalkan, Kang, zakat fitrahnya mohon izin, saya aja yang mengeluarkan. Itu harus izin. Kalau misalkan tidak izin, kita langsung memberikan zakat fitrah, berarti itu tidak sah niatnya, karena orang tersebut itu tidak wajib dinafkahi oleh kita. Nah itu. Niat zakatnya seperti apa? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. An nafsi ketika dari kita, an abi, misalkan an siapa itu boleh diganti, silakan. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya karena Allah Ta'ala. Itu tadi yang pertama, syarat sah mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama harus niat dulu. Ketika tidak niat berarti tidak sah zakat fitrahnya. Yang kedua adalah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu harus tersampaikan kepada mustahiknya. Dalam kitab I'anah itu bisa kita lihat keterangan halaman 207-nya. Di situ ada diterangkan bahwasanya kita harus mengeluarkan zakat fitrah kepada mustahiknya. Bukan 207, 211. Iqta'uha li mustahikiha. Harus dikeluarkan, diberikan kepada orang yang berhak, yang telah tertera dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara ila akhirih. Itu pakai lafadznya innama. Kalau innama itu perabot hasr, alat untuk meringkas suatu perkara, itu pakai lafal innama. Berarti ketika di luar asnaf yang 8 nanti, yang insya Allah nanti akan saya terangkan, maka hukum zakat fitrahnya itu tidak sah. Harus diulangi lagi. Berarti harus benar-benar ketika kita memberikan zakat kepada orang yang berhak, benar kriterianya, benar golongan yang tertera dalam Al-Quran tersebut. Ketika kita salah sasaran, berarti hukum zakat fitrahnya belum gugur. Masih dalam hutang kita, tanggungan kita. Nah itu berarti nantinya jadi apa? Ya bisa jadi infak sedekah saja. Karena tidak memenuhi syarat sahnya zakat fitrah. Karena syarat sah zakat fitrah itu yang pertama harus niat, yang kedua harus diberikan kepada mustahik yang sudah tertera dalam Al-Quran. Yang ada 8 golongan nanti insya Allah akan saya terangkan. Itu. Untuk yang selanjutnya adalah kadar atau besaran harta yang dikeluarkan dalam zakat fitrah. Di sini keterangannya adalah yang pertama adalah harus berupa makanan pokok. Sehari-hari di kita itu beras. Yang kedua harus sejenis. Kalau beras, jangan dicampur, misalkan beras dengan jagung dicampur, jangan. Atau beras dengan gandum campur, jangan. Jadi nanti besaran beras itu tidak boleh dicampur dengan yang lain. Kalau beras nama, jenis nama bebas, terserah. Misalkan beras ketan atau beras apa, yang jelas tidak boleh digabung dengan misalkan jagung atau gandum, itu tidak boleh. Harus 1 sok. 1 sok itu berapa? Kalau dilihat keterangan kita sudah tahu 2,5 kg. Tapi dalam keterangan ini ditambah saja, dilebihkan saja supaya ihtiyat, takut nanti kurang. 2,6 kah, 2,7 atau 2,8 lebih baik itu ditambah. Nah, di sini diterangkan ini bahwasanya harus sesuai dengan kutil balad. Makanan pokok yang berada di suatu negara tersebut harus menggunakan makanan pokok. Makanya di sini diterangkan la tujzi'u qimatun. Dalam kitab I'anah tidak mencukupi atau belum sah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah dengan harga kisaran 2,5 kg. Itu tidak sah. Dalam syarahnya bil ittifaqi indana, sesuai dengan mufakat indana
dalam madhab Asy-Syafi'iyah itu tidak diperbolehkan. Menggunakan uang untuk zakat fitrah itu tidak, dalam madhab Syafi'i itu mutlak tidak boleh. Berarti tidak sah. Itu. Kalau untuk madhab yang lain ada madhab Hanafiyah itu boleh. Tapi untuk madhab Hanafi di sini ketentuannya adalah bukan 1 sok, tapi setengah sok. Jadi dia wajib mengeluarkan uang yang harganya sama dengan setengah sok. Setengah sok apa? Gandum atau tepung terigu. Min burin, dari gandum. Jadi bukan beras, gandum kalau madhab Hanafi. Nah untuk 1 sok menurut madhab Hanafi itu 8,8 kg. Berarti kalau setengah sok 4,4 kg gandum ataupun tepung terigu itu harganya berapa? Nah itu diuangkan, nah itu baru boleh. Jadi tidak boleh menggunakan uang dengan harga beras. Kalau misalkan Anda mau ikut madhab Imam Hanafi, tapi harus mengeluarkan uang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh madhab Hanafiyah, yaitu setengah sok. Setengah sok itu berapa? 4,4 kg harga gandum atau tepung terigu. Itu mungkin ini yang sering terjadi karena menurut keterangan kitab di fikih semuanya kalau madhab Syafi'i itu tidak boleh menggunakan uang, zakat dengan uang. Mungkin ini saya husnudonya begini. Kalau misalkan ada orang yang zakat dengan menggunakan uang, mungkin nanti dari amilin atau panitia itu sebagai wakil, uangnya itu dibelikan dulu beras, gitu. Jadi dari pihak panitia atau amilin itu menyediakan beras untuk nanti dibeli oleh orang yang mau zakat. Yang pertama itu. Yang kedua, yang sering menjadi salah kaprah, mohon maaf, ada, tapi tidak semua ada. Kadang-kadang panitia atau amilin itu ketika ada orang yang mau beli beras, itu berasnya menggunakan beras orang yang sudah zakat. Kalau misalkan seperti itu, maka hukum jual belinya tidak sah. Karena dia menjual beras itu bukan milik panitia atau bukan milik orang lain yang mau dibeli, tapi milik muzaki, orang yang zakat. Biasanya ada banyak. Jadi panitia menyediakan 1 beras, nah beras itu bekas orang yang zakat fitrah. Sedangkan dalam bab B, ketika ada akad jual beli harus milik utang, harus milik sendiri, bukan milik orang lain, milik sendiri. Sedangkan kebanyakan yang digunakan beras untuk dijual kepada orang yang muzakat itu berasnya muzaki yang lain, orang yang zakat yang lain. Itu kadang-kadang salah kaprah itu. Mohon maaf itu. Nah, itu yang kedua yang jadi salah kaprah. Kadang-kadang berasnya itu beras orang yang zakat, yang sudah zakat, dijual lagi ke orang yang muzakat yang pakai uang. Mohon maaf itu. Nah, yang ketiga, mungkin perlu ada koreksi lagi, adalah ketika ada orang panitia yang menyediakan zakat, misalkan ada bakulnya, ada tengkulaknya, ada orang yang menjual zakat, kadang-kadang itu menjual berasnya di masjid. Sedangkan dalam bab B, dalam Ahkamul Buyu, ada B yang hukumnya haram tapi sah, di mana nyaeta yaitu jual beli di masjid, hukumnya sah tapi haram. Makanya perlu diperhatikan kalau misalkan mau zakat, kalau misalkan ada panitia menyediakan zakat beras, itu berasnya disimpannya jangan di masjid, di luar, di mana, di tetangga atau di tempat madrasah, di mana untuk jual beli, karena nanti hukumnya akan menjadi haram. Nah, itu jadi silakan mau ikut siapa. Kalau misalkan madhab Hanafi itu berarti setengah sok, dalam kitab Bidayatul Mujtahidnya setengah sok dari gandum atau tepung terigu 4,4 kg. Berarti harga 4,4 kg gandum atau tepung terigu itu berapa? Misalkan 40.000, berarti kita beli zakat kitanya pakai itu. Berarti itu.
dan Hanafi. Tapi kalau menurut saya kita menggunakan madhab Syafi'i saja, karena dikhawatirkan nanti kita akan taufik mencampur adukan antara madhab satu dengan satu madhab dalam satu ubudiyah, satu ibadah. Itu tidak diperbolehkan. Nah, itu kadar yang dikeluarkan ya. Untuk yang selanjutnya adalah waktu mengeluarkan zakat. Kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah? Itu diperbolehkan dari awal Ramadan. Jawab. Diperbolehkan dari mulai awal Ramadan, itu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau untuk kesunatannya kapan? Kesunatannya itu adalah terbitnya fajar tanggal 1 Syawal sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itu sunnah. Tuh. Terus ada lagi hukumnya makruh ketika kita mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Itu makruh. Karena apa? Kebanyakan orang itu memang membutuhkan bantuan itu sebelum hari raya Idul Fitri. Makanya kalau idealnya itu tanggal 25, 26 itu nanti kita berikan ke amilin. Nanti amilin dalam jangka 5 hari atau 4 hari itu bisa membagikan harta zakat fitrah itu. Yang selanjutnya ada waktu yang haram mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Yaitu setelah terbenamnya tanggal 1 Syawal. Ketika tidak ada halangan. Kita tidak ada halangan nih, baru mengeluarkan zakat fitrah pas maghrib tanggal 1 Syawal, itu hukumnya haram. Tapi hukum zakatnya gimana? Itu berarti nanti jadinya kodok. Dapat hukum haram, kita tetap dapat hukum haram ketika kita tidak ada udzur, tidak ada halangan. Kalau misalkan ada halangan, misalkan dengan hal seperti ini, itu tidak apa-apa. Biasanya ada yang mengeluarkan zakat fitrah itu setelah Lebaran Idul Fitri, sekalian silaturahim ke kiai baru dikeluarkan. Itu ketika tidak ada halangan, maka kita hukumnya haram. Tetap wajib zakat fitrah, tetap wajib, tapi hukum haramnya itu ketika kita mengakhirkan sampai dengan terbenamnya matahari tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, itu mungkin sedikit keterangan tentang zakat bagian pertama ini, tentang hukum dasar dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti silahkan Anda, bagi para kiai atau ajengan, saya sendiri masih belajar, mungkin bisa dilihat keterangannya nanti di Al-Bajuri halaman 413 dari Anah, dari mulai halaman 197 sampai 207 atau 211. Di situ ada keterangannya lengkap, silahkan baca. Ketika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti untuk bagian kedua, nanti kita akan menerangkan tentang mustahik zakat. Siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.